Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puja dan puji serta sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kewajiban agar kenikmatan ini tidak hilang dari diri kita, atau bahkan agar kenikmatan ini terus bertambah, maka hendaklah senantiasa kekalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ikhwatal iman, azanallahu wa yakum jami'an. Di antara hal yang senantiasa terus dan terus Allah, Rasulnya dan para sahabat mengingatkan agar kita senantiasa menjaga dan melestarikan takwa. Karena takwa adalah solusi dari hampir setiap masalah. Takwa adalah jalan keluar dari setiap kesulitan. Maka kalau satu ketika kita mendapatkan kesulitan, katakan kepada diri kita, saya kurang bertakwa. Kalau satu ketika kita mendapatkan musibah, katakan kepada diri kita, saya kurang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula salawat dan salam untuk baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sosok pribadi yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kita sebagai teladan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala puji langsung bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang berada pada akhlak yang agung. Dan beliau adalah satu-satunya manusia yang akan menghantarkan manusia ini ke dalam surga. Adapun yang lainnya tidak. Yang lainnya mengikut. Yang lainnya juga ketika harus ditaati, maka ketaatan kepadanya karena ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, la ta'ata lil makhluq li ma'siyatil khaliq. La ta'ata illa li ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Khaliq, dan tidak ada ketaatan kecuali dalam perkara yang ma'ruf. Namun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak, tidak bersyarat.
namun ketaatan kepada yang lainnya bersyarat. Syaratnya ketika yang ditaati mentaati Allah dan Rasulnya. Saudaraku yang saya cintai, bahwa di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tentu tidak mungkin kita untuk menghitungnya. Jangankan 2 nikmat, jangankan 3 nikmat, 1 nikmat saja kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau sekiranya engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam bentuk mufrad, wa in ta'uddu ni'matallah, nikmat, 1 nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Apalagi kalau 2, 3 dan seterusnya. Dan di antara nikmat-nikmat yang besar setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat Islam, dan kemudian kita dituntut, diperintah untuk mempertahankannya sehingga kita naik kepada level nikmat iman. Dan semoga di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapatkan nikmat ihsan. Maka setelah itu ada nikmat yang sangat besar, yakni nikmat aman. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmat ini menjadi nikmat yang sangat besar? Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-126. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana billah wal yaumil akhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini Nabi Ibrahim alaihi wassalam ketika itu berada di tempat yang kering kerontang, padang pasir yang begitu luas. Untuk mendapatkan air bukan perkara yang mudah, tidak sebagaimana kita berada di negeri ini. Sulit untuk mendapatkan air, tapi apa yang Ibrahim minta? Yang Ibrahim minta pertama adalah nikmat aman. Sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat rizki dari buah-buahan, yang disebutkan pertama yakni agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat aman. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat aman nikmat yang sangat besar. Bahkan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sekian banyak, di antaranya bahwasanya nanti penduduk surga juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka akan mendapatkan nikmat yang besar ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr pada ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhuluha bisalamin amin." Masuklah kalian dalam keadaan sejahtera dan aman sentosa. Maka orang yang mendapatkan keamanan di dunia seolah-olah dia mendapatkan bagian dari nikmat surga. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hum fil kharafati aminun." Mereka berada di tempat-tempat yang tinggi dalam keadaan aman. Saudaraku, nikmat aman, nikmat yang luar biasa. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khirat lahu dunya."
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapati di pagi hari di antara kalian dalam keadaan aman, kemudian ia ini mendapatkan aman pada keluarganya, kemudian sehat pada jasadnya, sehat pada badannya, dan dia memiliki makanan yang akan dimakan pada hari itu. Apa kata Rasulullah SAW? Faka'annama khirat lahud dunya, seolah-olah dia mendapatkan kenikmatan dunia. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keamanan ini meliputi keamanan ketika kita berada di dalam rumah. Seorang suami hendaklah memberikan rasa aman kepada istri. Jangan sampai seorang suami justru membuat rasa takut kepada istrinya. Keberadaan suami dalam rumahnya setidaknya justru menjadikan dia senantiasa dirindukan oleh istrinya dan oleh anaknya. Dia merasa aman. Begitu keberadaan suaminya di rumah, mereka merasa aman, merasa tenang, karena senantiasa dia ajarkan untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hendaklah kita menjadi orang yang menjadikan tetangga kita ini aman. Kenapa? Amannya mereka dari kita menandakan kita sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim adalah orang yang tetangganya merasa aman dari gangguannya. Demikian pula kita berada di satu wilayah, ketika tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan, kita merasa aman, kita merasa nyaman. Kita berangkat kerja dari rumah menuju ke tempat pekerja, kita tidak takut akan ada orang yang menghadang di tengah jalan. Kita tidak ada rasa takut akan adanya gangguan. Ini kenikmatan yang nggak bisa diganti dengan sesuatu yang mungkin kita bayangkan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman ini adalah nikmat yang jangan sampai kita kufuri. Dikarenakan kalau kita mengingat sejarah, dakwah ini sangat lambat saat keamanan tidak memberikan jaminan. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, kurang lebih hanya sekitar 160 orang saja. Tapi kita lihat, setelah perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah, hanya masa 2 tahun saja perkembangan Islam itu begitu luas, sehingga di tahun 8 Hijriah yang di dalam perjanjian 10 tahun tidak ada peperangan, semua orang bebas untuk berserikat dengan siapa saja, aman. Sehingga dalam waktu 2 tahun setelah orang-orang musyrikin Quraisy berkhianat, Nabi membawa dari Madinah berapa orang? 1000? Enggak. 2000? Enggak. 10.000 hanya dalam waktu 2 tahun. Sebabnya apa? Situasi aman. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka negeri yang kita cintai ini, semoga kita senantiasa mendoakan kepada para pemimpin kita agar mereka senantiasa diberikan amanah, mengayomi, melindungi, dan memberikan rasa aman. Karena ini kenikmatan yang tidak ada taranya setelah Islam, iman yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan. Bagaimana saudara kita yang ada di Palestina? Mereka sangat merindukan keamanan. Kalau sekiranya setelah menangis air mata darah, kemudian Allah tebus dengan keamanan, mereka akan melakukan. Tapi tidak, bahkan bukan darah yang menetes, bahkan kematian mereka renggut karena inginkan keamanan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini saudara-saudara kita Allah Subhanahu wa taala karuniakan keamanan, yakni di Suriah. Berapa lama mereka mendapatkan tekanan yang begitu dahsyat,
pembantaian, pemerkosaan, pembunuhan, penekanan, kemudian intimidasi. Kemudian di akhir tahun 2024 Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka awal rasa keamanan. Tentu sebagai seorang muslim ingin dan ikut bergembira atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga nikmat aman ini akan Allah berikan kepada kita, terutama di negeri Indonesia yang kita cintai, dan keamanan di setiap negeri kaum muslimin yang hari ini mungkin sebagian mereka dalam keadaan ketakutan, hari ini mereka dalam keadaan tertekan, hari ini mereka butuh doa-doa kita. Maka pertanyaannya, telah berapa lama, telah berapa banyak lisan kita mengucap, ya Allah, berikanlah keamanan kepada negeriku dan negeri-negeri kaum muslimin. Kalau sekiranya ini pun kita tidak mengucapkan, betapa pelitnya kita. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar jangan sampai nikmat yang begitu besar hilang dari kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat sebuah permisalan atau membuat sebuah perumpamaan, ini dengan sebuah negeri, sebuah negara yang dulunya aman, lagi tentram, sentosa, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari berbagai arah, dari tanah mengeluarkan tanaman yang subur, dari udara menurunkan hujan yang menyebabkan tanah itu menumbuhkan tanaman-tanaman, dari air mengeluarkan rizki-rizki yang mereka cari, melimpah ruah dari segenap tempat. Akan tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka pakaian al-ju', pakaian kelaparan. Efek dari kelaparan timbul ketakutan. Efek timbul ketakutan, setiap orang boleh jadi akan curiga satu dengan yang lainnya. Sebab utamanya adalah kufur dengan nikmat yang Allah berikan berupa keamanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka nikmat aman, karena dengannya seorang akan dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.